Elshinta News and Talk. Pendengar, DPR tidak memasukkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset ke dalam daftar usulan program legislasi nasional atau Prolegnas 2025-2029. Dalam persidangan DPR periode lalu, salah satu anggota DPR mengungkapkan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset baru bisa dibahas setelah ada persetujuan dari para pimpinan atau ketua umum partai politik terlebih dahulu. Pada akhir Agustus lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga sempat meminta DPR segera membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Jokowi menyebut rancangan undang itu penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Lalu seperti apa penjelasannya? Kami akan bahasnya bersama dengan anggota Badan Legislasi atau Balek DPR RI, Firman Subagio. Elshinta News and Talk. Pendengar, bagaimana komentar Anda? Anda juga bisa bergabung di 0215869000. Pak Firman, kalau kita hitung ya, ini sudah cukup lama ya rancangan undang-undang perampasan aset dibahas, namun sudah belasan tahun juga belum ada kejelasannya. Kenapa ya Pak Firman? Baik Mas Adi. Jadi selamat pagi para pendengar yang berbahagia. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa di dalam mekanisme pembahasan undang-undang itu kan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang tata cara penyusunan dan pembuatan undang-undang. Undang-undang ketiga namanya. Dan kemudian juga kita mengadakan tata tertib dan juga aturan-aturan lainnya. Oleh karena itu, kalau kita bicara di dalam aturan-aturan itu ada 3 pihak yang bisa mengajukan undang-undang, yaitu pertama adalah DPR RI. DPR RI itu bisa inisiatif DPR, yaitu melalui alat kelengkapan dewan, termasuk badan legislasi, dan juga bisa perorangan dan bisa fraksi. Kedua, itu juga ada inisiatif pemerintah. Yang ketiga adalah inisiatif DPD RI. Nah, oleh karena itu kalau sudah nanti itu diusulkan, maka harus ada namanya naskah akademis dan draft rancangan undang-undang. Kalau naskah akademis dan draft rancangan undang-undang itu sudah dikaji oleh DPR melalui keahlian dewan, dan kemudian juga itu akan dibahas secara bertahap. Kalau itu usulan pemerintah, nanti pembahasan awal ada di pemerintah harmonisasinya. Tapi kalau itu menjadi usulan DPR yang bahas harmonisasinya, dan kemudian kalau DPD yang bahas harmonisasinya. Nah, setelah tahapan-tahapan itu terpenuhi semua, maka baru dilaporkan kepada pimpinan. Nah, pimpinan nanti baru mengundang Kapat Bamus. Kapat Bamus itu adalah badan musyawarah yang diwakili dari unsur pimpinan fraksi masing-masing. Nah, di Kapat Bamus itu nanti dibahas tentang urgensi daripada undang-undang ini. Itu kalau inisiatif DPR. Nah, kalau inisiatif pemerintah, maka pemerintah yang akan membahas itu, dan kalau di pemerintah itu, maka pemerintah bisa mengeluarkan surprise dan draft naskah akademis dan naskah akademis dan draft rancangan undang-undangnya. Nah, ketika nanti itu sudah disepakati, kalau itu inisiatif DPR, maka dibawa ke paripurna. Nah, paripurna setelah itu nanti dibahas lagi di panja yang dibentuk oleh DPR, yaitu melalui Bamus lagi. Siapa yang ditunjuk? Apakah Komisi 3 yang bidang hukum, atau badan legislasi, atau alat kelengkapan dewan lainnya. Nah, proses itu memang tidak mudah, tidak seperti orang goreng pisang. Hari ini beli pisang digoreng langsung dimakan. Proses itu cukup panjang, dan memang itu tidak boleh dilanggar, karena semua mekanisme dalam ketentuan undang-undang yang diatur. Kalau kita melanggar, maka bisa juga nanti kita digugat melalui MKD. Nah, ini publik harus tahu bahwa bikin undang-undang itu pertama adalah harus betul-betul mengikuti dasar aturan hukum yang ada di negara kita ini. Baik pemerintah, DPR, semua taat hukum yang dalam undang-undang penyusunan undang-undang itu. Kira-kira seperti itu mekanismenya. Ya, Pak Firman, artinya kan ini sudah cukup lama ya. Kalau kita hitung-hitung dari masa Presiden SBY, Presiden Jokowi, hingga masuk di masa kepemimpinan Presiden Prabowo ya. Sejauh ini prosesnya sudah sejauh mana dari ketiga tahapan tadi? Apakah melalui DPR RI,
Apakah itu melalui inisiatif pemerintah atau DPD? Ini sampai mana sudah? Ya, ini yang sampai sekarang belum ada kesepakatan. Pemerintah sendiri kan juga hanya berteriak tapi juga tidak action. Oh, seperti itu? Iya, faktanya kan seperti itu. Nah, DPR, kalau DPR kan harus persetujuan seluruh dari fraksi ada. Jangan DPR yang disalahkan. Kalau pemerintah itu pemerintah juga bisa membuat inisiatif daripada pemerintah. Gitu. Jadi sebetulnya publik harus tahu bahwa ini kan masih menjadi inisiatif. Nah, inisiatif itu yang siapa yang akan menginisiasi. Karena begini, Ari ya, tidak pembahasan tersebut kan biasanya DPR secara absolut, tapi undang-undang yang dibahas DPR harus ada pembahasan secara pemerintah dan DPD RI itu harus berkaitan dengan masalah kewenangan DPD. Nah, oleh karena itu, ketika sebuah rancangan undang-undang, walaupun diinisiasi oleh DPR, kalau pemerintah itu tidak setuju, artinya juga tidak bisa diteruskan bahasanya. Oh, baik. Baik, artinya dari pemerintah juga belum ada langkah serius ya, seperti itu, Pak Firman. Kalau kita katakan seperti itu, dan untuk sebelum dibahas harus ada prolegnas. Nah, sekarang ini kan kita lagi masa transisi dari anggota yang lama ke baru. Selama 2 hari berturut-turut ini kita sedang mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, kemarin kita dengarkan dari kelompok perempuan, kemudian juga hari ini kita akan mendengarkan Komnas HAM dan juga beberapa organisasi lainnya yang masalah undang-undang pemilu dan sebagainya. Kita dengarkan dari masyarakat dan mungkin nanti juga akan ada sosialisasi juga ke daerah-daerah. Kita menjadi bulan daerah untuk sosialisasi itu baru nanti November ini kita akan program sosialisasi nasional jangka pendek, jangka panjang. Baik. Sebelum kita lanjut, kita juga simak bagaimana komentar dari masyarakat Indonesia nih Pak Firman ya. Ada Pak Andi di Tebet ini. Bagaimana pendapat Pak Andi? Silakan. Halo Pak Andi. Ya, halo. Halo, silakan Pak Andi. Saya bersama dengan Pak Firman Subagio. Silakan. Iya, terima kasih. Pertama, saya selamat siang Pak Firman Subagio. Yang Pak Andi. Iya, pertama saya singkat ya, kita tahu bahwa RUU perampasan aset ini sangat dinantikan oleh masyarakat, ini akan rame nih nanti ke depan. Tapi kalau ngelihat dari penjelasannya Pak Firman tadi, ada beberapa prosedur dalam pembuatan undang nggak ujuk-ujuk gitu seperti gigit cabai, tapi ada juga undang-undang yang cepat dibahas. Itu, nah itu seperti apa itu? Dan tiba-tiba nggak ada ini, tahu-tahu langsung dibahas. Nah, kecuali kepentingannya artinya ya untuk partai atau golongan lah orang-orang gitu. Nah, saya mau mengingatkan aja bahwa DPR ini kan digaji ya, gajinya kan dari mana nih Pak? Dari rakyat kan, pajak dari kita semua. Harusnya sebagai wakil rakyat itu mestinya diupayakan benar kalau untuk kepentingan perampasan aset. Karena kalau saya lihat tadi pembukaannya, bahwa ini harus melalui persetujuan para ketua partai. Itu benar nggak yang seperti waktu itu dibilang oleh, artinya saya menyebut nama ya, Pak Bambang Pacul ya, bagaimana ya sebenarnya ketum katanya gitu. Nah, itu gimana itu? Saya kok agak pesimis ini ya. Karena undang-undang perampasan aset ini sangat ditunggu ini. Orang-orang ini pada nunggu keseriusan pemerintah. Karena nanti kaitannya itu ke investor. Kalau ibaratnya penegakan hukum ini benar kan, investor akan datang gitu. Dampaknya banyak sekali optimismenya. Nah itu, coba saya ingin tahu tuh prosesnya. Cuman kadang-kadang kan rakyat tidak mau tahu. Yang penting diundang-undangkan gitu. Karena udah cukup lama kalau lihat dari 3 presiden ya, Pak SBY, sekarang di Pak Prabowo. Ya, itu komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi ya. Sudah ditanggapi Pak Firman, kita menuju ke Sumatera Utara. Ada Pak Putra ini. Pak Putra, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Firman, Elsinta. Selamat pagi, salam sehat Bapak. Waalaikumsalam. Iya, Pak Firman, ini melihat kinerja kecepatan ya
para pengambil kebijakan kita, dalam hal ini mungkin antara DPR dan kementerian ini, mungkin masyarakat seperti saya yang awam ini ya, membedakan yang mana gerak cepat menteri, misalnya dalam hal penanganan misalnya pendidikan, gitu kan. Rupanya terganjal sama DPR yang membahas Undang-Undang 45 dan turunannya. Akhirnya menteri membuat keputusan teknis begini, tak taunya dalam hal penganggaran, pengawasan dan regulasi DPR menjegal. Ini budaya demokrasi apa yang begini punya gitu loh. Padahal di DPR mereka nggak ngaku mereka koalisi atau oposisi. Dan di mana letak perbedaan memberi masukan kepada pemerintah, saya juga nggak tahu. Sementara sejumlah kasus yang tidak selesai dari menteri demi menteri, DPR demi DPR nggak tuntas, mangkrak semua gitu. Untuk kepentingan mereka cepet gitu. Tapi untuk masyarakat, ketika naik angka inflasi, BBM, BPJS Kesehatan, mereka diam senyap. Dan tiba-tiba aja 1x24 jam bisa suatu keputusan dibuat gitu. Ini kualitas seperti apa ini Pak Firman? Indeks pembangunan DPR dan kementerian dari zaman ke zaman begini gitu. Udah jelas bahwasanya mereka harus berpihak kepada rakyat karena mereka ada digaji rakyat gitu. Tapi entah kenapa saya nggak tahu segala fasilitas yang mereka gunakan untuk memudahkan mereka. Staf-staf teknisnya, teknologinya, infrastruktur nggak kejawab. Apalagi ke akar rumput. Yeah. Provinsi, kabupaten, kota, DPD kemana perginya? Waktu jalan-jalan di provinsi itu rusak. Waktu terjadi hal-hal yang berhubungan di provinsi punya nggak ngomong. Jadi mau ngomong apa lagi kita terhadap negara yang seperti ini mau maju. Sementara cara berpikir adab, mindsetnya masih begini. Sudah ada prototipe jalan peta pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, tapi itu semua kali nol gitu loh Pak. Bagaimana Bapak Firman mengukurnya supaya mereka ini bekerja dengan baik dan cepat begitu? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Putra dan Pak Andi. Pak Firman, ini kalau boleh saya simpulkan ya, kepentingan rakyat sepertinya lama banget prosesnya. Ini bagaimana Pak Firman? Begini, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat ya. Kami DPR kan terbuka dalam pembahasan undang-undang. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan bahwa sudah maraton mulai dari kemarin, hari ini, nanti terus kita mendengarkan aspirasi masyarakat, tentunya masyarakat yang masing-masing mempunyai kompetensi dalam bidangnya. Karena kalau kita menyerap aspirasi masyarakat 270 juta, kemudian itu 280 juta, dan kemudian kita libatkan, tapi dia tidak kompetensi dalam bidangnya, kan menjadi persoalan serius ini, gitu loh. Nah, tapi Pak Firman, mohon izin Pak Firman, selama 3 kali ganti periode presiden, apakah belum cukup ya untuk bisa menerima aspirasi dari masyarakat, meskipun juga diwakilkan dengan kaum-kaum yang dianggap juga intelektual? Nanti dulu, bukan sesegera itu. Oleh karena itu, tadi kan ada ketentuan aturan undang-undang. DPR ini bukan seperti tukang ojek. Dikasih motor, dikasih kunci, jalan semaunya. Kita rambu-rambunya itu ada beberapa aturan undang-undang. Undang-undang P3. Perlu saya sampaikan bahwa dulu ada ketua DPR yang diberhentikan dari jabatannya gara-gara melanggar undang-undang P3. Karena masalah undang-undang gitu loh. Nah, kembali lagi bahwa di dalam ketentuan dan mekanisme prosedur itu harus diikuti baik di pemerintah, DPD maupun dari DPR. Karena kalau tidak mengikuti prosedur, maka ini bisa digugat tadi. Bahkan saya sampaikan tadi pernah ada ketua DPR yang diberhentikan akibat melanggar itu. Kemudian undang-undang yang Pak Ari menyampaikan, ada yang cepat cepat dibahas selesai. Itu sebetulnya itu adalah seperti itu revisi undang-undang. Kalau revisi undang-undang itu hanya 1 pasal, 2 pasal, katakanlah seperti kemarin Kementerian Lembaga, karena masa transisi tinggal beberapa hari, DPR sudah membahas cukup lama, tapi pemerintah ketika itu tidak serta-merta cepat-cepat mengeluarkan surplusnya. Nah, setelah Pak Prabowo menjelang kurang beberapa minggu dilantik, baru surplusnya turun. Pak Jokowi juga memberikan surplus. Ini kan harus cepat dibahas, karena itu hanya 1 pasal menyangkut mengenai jumlah kementerian lembaga. Itu kan hanya 1 pasal. Kalau seperti itu ya cepat untuk dibahas, cepat selesai. Dan itu juga menjadi kebutuhan yang mendesak, karena itu sebagai rujukan presiden untuk menyusun kementerian lembaga sebagai prerogatif yang diatur dalam konstitusi. Nah, kemudian betul DPR memang digaji ya.
Tetapi kan dalam masa digajian ini kan semua juga pemerintah digaji, presiden juga digaji. Tapi tanggung jawab itu tetap melekat pada tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab hukum. Moral itu adalah ketika kita buat undang-undang yang memang itu tidak produktif atau undang-undang yang belum mendapatkan kesepakatan publik, kan kita juga bisa digugat oleh masyarakat di Mahkamah Konstitusi. Nah kemudian DPR sendiri dalam masalah kinerja itu kan harus mengikuti aturan undang-undang yang ada tadi. Makanya ini kan kita sedang tahap untuk menyerap aspirasi untuk menyusun prolegnas. Prolegnas nanti itu adalah prolegnas jangka pendek tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang itu 5 tahunan. Ini akan kita segera. Nah oleh karena itu, kalau tadi disampaikan Pak Andi, katanya harus persetujuan daripada ketua partai. Fraksi itu memang kepanjangan tangan partai. Sehingga semua keputusan politik itu harus diambil dan persetujuan fraksi. Nah fraksi sebagai panjangan tangan partai harus melapor kepada pimpinan partai masing-masing. Nah disitulah nanti memang ada semacam endorsement gitu ya. Ini kira-kira bagaimana, tapi kalau melarang biasanya di para pimpinan partai itu melihat substansinya dulu dipelajari, urgensinya seperti apa. Karena di dalam undang-undang P3 itu ada ketentuan bahwa undang-undang ini dibuat, satu adalah tidak bertentangan dengan konstitusi, kedua adalah dapat dilaksanakan, dan kemudian ketiga adalah tidak memberikan dampak atau efek yang namanya diskriminasi kepada tata kehidupan masyarakat. Itu prinsip yang kita pegang. Nah oleh karena itu yang harus hati-hati. Kalau itu kita langgar maka kita bisa gugat gitu loh. Nah oleh karena itu fraksi sebagai panjangan tangan mesti harus kembalikan kepada pimpinan partai masing-masing untuk minta semacam endorsement. Bagaimana undang-undang ini? Nah, biasanya pimpinan partai kan menanyakan bagaimana kondisi situasi publik dan bagaimana pemerintah. Kalau seandainya DPR itu juga dorong, kalau pemerintahnya tidak merespon juga tidak bakal yang terjadi. Contohnya saja lah, saya ini anak petani. Saya itu sudah menginisiasi undang-undang perlindungan pertembakuan. Yang jelas-jelas pertembakuan itu menghasilkan cukai rokok 200 triliun lebih. Tetapi saya ingin mengajukan undang-undang untuk perlindungan petani tembakau, di mana di Sumatera, di Jawa itu sudah luar biasa. Itu tidak pernah disetujui oleh pemerintah. Nah ini akhirnya sampai sekarang ini masih mangkrak undang-undang, sudah berapa periode itu. Kemudian juga ada undang-undang perkelapa sawitan yang jelas itu 500 triliun per tahun. Itu juga kami menginisiasi sendiri dari DPR untuk melindungi para petani kita yang di berbagai daerah Sumatera terutama itu paling banyak sawit. Tapi pemerintah kan juga tidak setuju, sampai sekarang pun juga itu tidak dibahas gitu loh. Nah ini persoalan yang terjadi. Nah oleh karena kalau tadi Pak Putra menanyakan kinerja kecepatan, ya tujuan daripada DPR maunya itu undang-undang yang tepat waktu, 3 masa sidang harus selesai. Tapi kan kompleksitas daripada persoalan kan tidak semudah itu. Nah, oleh karena itu kait dengan masalah anggaran DPR itu kan ada mekanisme. Anggaran yang dibahas DPR itu bukan menjadi hak DPR secara, memang betul dalam konstitusi bahwa DPR punya 3 fungsi pokok: anggaran, legislasi, dan budget pengawasan. Tetapi anggaran itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dari awal melalui RAPBN yang selalu disampaikan dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus. Itu sudah tidak bisa diutak-atik lagi. DPR itu hanya merubah sedikit-sedikit saja. Itu pun kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Jadi semua dari pattern daripada pemerintah yang mengelola uang. Nah legislasi juga sama. Yang diinginkan masyarakat dan DPR juga merespon. Kalau pemerintahnya juga tidak merespon cepat, ini juga akan sulit. Karena nanti kayak perampasan aset. Ini kan juga harus membaca ulang. Jadi jangan dianggap sederhana. Membaca ulang KUHP itu sudah diatur belum? Di Undang-Undang Tipikor sudah diatur atau belum? Di Undang-Undang Kehakiman sudah diatur belum? Semuanya itu mengatur yang ada singgungan-singgungan itu. Itu yang menjadi lama. Karena untuk membahas itu kan harus betul-betul tidak sampai overlapping dan kemudian itu menghidupkan undang-undang satu dengan yang lain, itu loh.
Pak Firman, ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa peran pemerintah dianggap belum serius terkait hal ini. DPR mengungkapkan bahwa belum ada usulan lebih serius ya, meskipun juga Presiden Jokowi sebelumnya sempat mendorong agar pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset ini diselesaikan. Nah, ini kan sudah masuk ke ranah pemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Apakah DPR juga akan menyampaikan terkait hal ini? Apakah yang sebelumnya lambat, kemudian jika memang nanti Prabowo Subianto menyampaikan akan dipercepat, ini akan masuk dalam prolegnas dan akan segera dibahas? Pak Firman? Sebetulnya kan begini, pemerintah itu jauh lebih mudah daripada DPR. Ya. Kalau memang pemerintah Pak Jokowi kemarin itu menganggap ini penting, menganggap ini urgent, kan Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan perpu. Peraturan undang-undang pengganti undang-undang, perpu. Kemarin Pak Jokowi kan sudah mengeluarkan perpu berkali-kali mengenai keuangan, mengenai dan sebagainya. Nah, ini kan juga bisa dilakukan kalau memang pemerintah juga akan serius untuk masalah itu. Tetapi saya yakin bahwa pemerintah juga tidak semudah itu mengeluarkan perpu karena ada pertimbangan-pertimbangan lain, yaitu tadi yang saya katakan. Singgungan kepada undang-undang tipikor, undang-undang kejaksaan, undang-undang kepolisian, KUHP, ini semua kan akan dikaji dan kemudian dipelajari. Oleh karena itu nanti di dalam pembahasan prolegnas itu semua merujuknya ke situ. Mesti akan ada, apalagi KUHP kan baru saja disahkan. Makanya kadang-kadang masyarakat itu yang tidak memahami adalah membuat undang-undang itu tidak serta-merta apa yang diinginkan harus disetujui. Tapi kita harus melihat ada undang-undang lain nggak yang bersinggungan. Ketika undang-undang lain bersinggungan itu harus disinkronisasikan. Itu loh, kira-kira seperti itu. Oke. Baik, Pak Firman, kita bacakan juga beberapa pendapat dari pendengar kami melalui pesan WhatsApp ya. Namun juga perlu diketahui bahwa pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana itu sudah 18 tahun tak kunjung selesai dibahas. Ya, ini kalau boleh kami sampaikan juga bahwa rancangan undang-undang ini juga sudah mulai disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau tepatnya tahun 2008. Bahkan di tahun 2012 rancangan undang-undang itu diajukan masuk legislasi nasional, namun belasan tahun berlalu usulan itu juga tak kunjung diundangkan. Kita simak bagaimana pendapat dari komentar via WhatsApp ini, Pak Firman. Ada Pak Jamal di Tangsel. Selama undang-undang perampasan aset belum diketuk palu di DPR, negara akan begini terus, tidak akan pernah maju, apalagi emas, karena akan selalu lahir koruptor-koruptor baru, katanya Ibu Sri Tati di Bintoro. Semoga DPR segera berani ketok palu undang-undang perampasan aset atau miskinkan dan hukum seberat-beratnya koruptor. Kenapa nggak diketok-ketok ya? Apa takut kena imbasnya, katanya. Kemudian Pak Mirwan, dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak produk disebut legal kalau memang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Uang negara pun digelontorkan demi untuk bangsa ini. Pak Selamat Hadijono, mekanisme yang disampaikan sangat normatif, lebih dari 10 tahun. Rancangan undang-undang perampasan aset tidak jadi. Dan dikatakan pemerintah tidak action. Usulan Presiden Prabowo membuat perpu, katanya. Kemudian Pak Holik di Tambora, giliran undang-undang perampasan aset DPR banyak ngeles. Undang-undang Cipta Kerja 24 jam langsung jadi, ini bagaimana? Kemudian Bu Dinar di Depok, saya mau bertanya saja, seandainya DPR tidak dapat menyelesaikan undang-undang perampasan aset, apakah Presiden bisa mengeluarkan Kepres perampasan aset? Ini baru sebagian yang saya bacakan, banyak sekali yang masuk pesan WhatsApp ini. Kita bisa anggap wajar mungkin Pak Firman ya, karena mungkin sudah cukup lama. Tinggal mungkin nanti bagaimana untuk progres ke depannya di masa-masa awal pemimpinan Prabowo dan juga kabinetnya bersama dengan DPR yang baru. Silakan Pak Firman. Begini, saya akan jelaskan umum. Ini publik yang dilihat kan isu-isu yang sifatnya itu menarik bagi publik, tapi publik nggak memahami tentang apa yang menjadi problem yang kita hadapi. Bahwa undang-undang itu yang kita bahas pertama, kan harus ada persetujuan dari DPR, pemerintah dan DPR. Dalam ini pemerintah adalah Presiden. Presiden akan mewakilkan. Kenapa sekarang kita ini hanya mempersoalkan masalah perampasan aset saja? Kenapa yang sudah hampir 19 tahun undang-undang perkelapa sawitan, undang-undang pertembakuan kok nggak ada yang menyuarakan gitu loh. Ini juga aneh gitu. Ini kan langsung urusan perut rakyat kecil gitu loh. Ini kok diem gitu. Begitu ada undang-undang yang seksi begini, semua berbicara tapi tidak menguasai terhadap masalahnya. Nah, ini. Oleh karena itu dalam masa ketok palu itu tidak sederhana itu. Kalau kita ini ketok, ya akhirnya kita ini seperti jualan rujak timur. Semua pesan orang dibuat nanti soal nanti dibeli atau dimakan nggak dimakan saat dibuang
Nggak begitu. Kita sekarang ini yang betul-betul kita membuat undang-undang itu pertama kualitasnya dulu. Jangan karena sekarang banyak undang-undang yang di judicial review di Mahkamah Konstitusi itu jumlahnya udah puluhan, bahkan lebih dari ratusan yang belum kita revisi, belum kita sempurnakan. Nah kemudian tadi ada yang menyaji cipta kerja jajar, itu bullshit, itu bohong. Saya ini saksi, saya ikut membahas itu. Tolonglah masyarakat ini jangan membabi buta ya kalau menilai kinerja DPR. Saya ini anak petani 5 tahun menjadi anggota DPR. Saya bukan anak siapa-siapa, publik harus tahu. Saya itu menjadi saksi fakta dan kemudian saya itu ikut membahas kurang lebih hampir setahun. Gara-gara cipta kerja itu saya kena COVID 3 kali karena Allah masih melindungi saya karena saya menjaga kebenaran. 3 kali COVID dirawat itu. Nah ini publik kan tahu apakah mereka itu memikirkan seperti itu. Nah tadi saya katakan yang terakhir adalah pemerintah kan punya koridor Perpu. Perpu itu dikeluarkan oleh Presiden. Namun tentunya Presiden mengeluarkan Perpu kan berbagai pertimbangan dalam keadaan darurat, urgensi, kegentingan dan sebagainya. Pedoman-pedoman itu harus dipakai oleh Presiden. Tidak serta-merta Presiden itu membuat Perpu. Pak Harto dulu, kami akui Pak Harto itu adalah salah satu presiden yang tidak pernah atau tidak mudah mengeluarkan Perpu. Perpu itu belum tentu 1 tahun keluar sekali, bahkan belum tentu 5 tahun keluar Perpu 2-3 kali. Tidak dengan yang kemarin-kemarin gitu loh. Jadi itulah pertimbangan-pertimbangan seorang negarawan, kematangan berpikir bahwa undang-undang itu tidak asal diketok. Karena apa? Maju mundurnya negara ini tergantung daripada undang-undang. Oleh karena saya kembali, saya kupas bahwa untuk undang-undang perampasan aset ini kan juga harus melihat titik singgungnya, irisannya dengan undang KUHP, undang-undang kejaksaan, undang-undang yang lain yang ada kasus-kasus tipikor. Ini harus disinkronisasi semua. Nah ini juga harus melibatkan sinkronisasi di pemerintah itu melibatkan aparat penegak hukum semuanya. Nah ini yang mungkin menjadi panjang dan mungkin juga pemerintah mempertimbangkan tingkat urgensinya, kira-kira seperti itu. Karena kalau tabrakan, nanti kan kalau itu sudah diketok palu kemudian tabrakan dengan aturan lain, itu juga bisa dibatalkan oleh MK gitu loh. Ini mohon disadari oleh masyarakat. Silakan untuk bisa datang ke DPR kok melihat kok sidang-sidang kita terbuka gitu. Baik, Pak Firman, ini sebagai informasi mungkin kepada masyarakat agar kiranya semua rangkaian yang sudah direncanakan sejauh ini kemudian juga harapan kita bisa segera dibahas. Apa yang bisa disampaikan oleh DPR, oleh Pak Firman kepada kita semua masyarakat Indonesia terkait dengan undang-undang perampasan aset ini untuk kedepannya? Ini kan baru memulai ya dalam kabinet baru ya. Apakah nanti ada kabar baik atau ada angin segar atau ada cerca harapan terkait dengan rancang undang-undang ini bisa dibahas? Meskipun juga ini tidak masuk dalam usulan program legislasi nasional atau Prolegnas 2025-2029. Pak Firman, silakan. Ya tentunya kembali ya, bahwa DPR ini bukan segala-galanya. Karena undang-undangnya di dalam undang-undang dasar kan harus dibahas bersama pemerintah. Oleh karena itu, tanpa keterlibatan pemerintah, kita tidak bisa membahas undang-undang sendiri. Ini masyarakat yang harus tahu. Sebaliknya pemerintah, ketika pemerintah itu merancangkan sebuah undang-undang, dan DPR-nya tidak setuju, belum menganggap itu penting, itu juga tidak jadi. Oleh karena itu, ini pertama yang harus dijadikan pedoman bahwa aturan-aturan itu ditaati dan aturan itu harus dijalankan. Karena sudah ada contoh tadi, pimpinan DPR aja diberhentikan dari jabatannya karena melanggar masalah pembentukan undang-undang itu. Nah ini yang tentunya harus, harapan kami adalah mudah-mudahan bisa ada titik temu. Karena pemerintah ini kan sebagai pelaksana undang-undang, itu kan ada kementerian yang terkait dengan masalah pembuatan undang-undang, Kumham. Terus kemudian juga ada aparat penegak hukum, ada kejaksaan, Mahkamah Agung, kemudian ada kepolisian, ada KPK, Tipikor, itu kan akan dilibatkan semua. Itu tentunya tidak mudah bagi pemerintah untuk mensinkronis antara lembaga itu dengan yang lain. Ini problem-problem yang dihadapi oleh pemerintah. Dan DPR juga sama, ketika sudah melakukan pembahasan, nanti kalau pemerintahnya tidak setuju, belum bersepakat. Contoh saja narkoba. Kenapa rakyat tidak ada yang berteriak tentang narkoba yang sampai sekarang juga belum selesai? Padahal udah korbannya banyak. Ayolah, masyarakat ini fair ya, melihat posisi itu, yang berkaitan dengan rakyat kecil, undang-undang pertembakuan, kemudian undang-undang kelapa sawit, narkoba. Ayolah kita sama-sama dorong. Jangan hanya ikut dari genderangnya
para politisi-politisi yang oposan-oposan itu seolah-olah mereka Pak Firman, akan menjadi pejabat dunia. Pak Firman, gitu. mohon izin Pak Firman, jika memang itu dianggap semuanya penting ya, artinya kan tidak harus menunggu suara dari rakyat untuk bisa menyelesaikan ya, meskipun juga sekarang kita maklumi mungkin masyarakat tidak terlalu jauh terkait dengan undang-undang yang belum sah, namun hanya fokus ke undang-undang perampasan aset karena menganggap ini berhubungan dengan korupsi. Jika memang undang-undang kelapa sawit dan sebagainya tadi juga dianggap urgent untuk dibahas, ya silakan saja untuk dibahas dari DPR Pak Firman, apakah seperti itu? Iya, itu kan pandangan. Kalau masyarakat boleh berpandangan, kita kan sebagai anggota DPR kan boleh berpandangan. Oleh karena itu kita tidak serta-merta, kita mohon maaf ya, jangan dibudayakan kita mengikuti keinginan masyarakat yang masyarakat itu tidak paham tentang regulasi dan aturannya. Kita harus bisa memberikan, istilahnya saya itu adalah yang bengkok-bengkok itu kita lembengkan. Kami memahami bahwa semua undang-undang penting, tapi yang saya mintakan, ayolah kita pikirkan juga nasib rakyat ini. Ya, masyarakat ini dengan cara yang menderita banyak. Yang jelas itu menghasilkan 200 triliun per bulan, 500 triliun per 200 triliun per tahun, 500 triliun per tahun. Itu nasibnya rakyat kecil semua di petani-petani sawit, kemudian juga petani tembakau. Ayo pikir bareng-bareng. Jangan rakyat itu karena euforia daripada buser-buser itu mengenai seolah-olah perampasan aset itu sudah menyelesaikan persoalan dunia. Tidak begitu. Tapi saya prinsip adalah semua undang-undang yang akan kita bahas itu harus melalui tahapan-tahapan, yaitu prolegnas tadi. Nah, prolegnas itu besok itu kan kita mendengarkan terus, dan prolegnas itu akan disepakati antara DPR, DPD RI dan pemerintah. Mengenai akan menjadi skala prioritas. Jadi mekanisme itu perlu diikuti karena ada undang-undangnya. Kita nggak bisa nabrak undang-undang gitu loh. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman ya. Tinggal kita nantikan bagaimana nanti keberlanjutan dari proses ini ya. Dan tentunya kita apresiasi untuk DPR yang sudah bekerja keras untuk bisa melakukan hal yang terbaik demi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih Pak Firman. Oke, terima kasih Mari. Salam sehat selalu Pak Firman. Baik pendengar tadi ya, anggota Badan Legislasi Balik DPR RI Firman Subagio. Elshinta News and Talk.